Halo, semangat pagi para pionir Indonesia, para pionir Pi Network seluruh Nusantara. Kita kembali bertemu lagi di video kali ini tentang saya ingin mengupas tentang cyber attack. Semoga teman-teman semua sehat ya dan bersabar semua kita untuk menunggu pitch mall kita ini ya. Kita mau memulai sebuah sejarah untuk kita melakukan barter pertama ya secara resmi ya. Oke teman-teman, sebelum kita kupas kita akan lihat sebenarnya cyber attack itu seperti apa sih. Jadi kemarin waktu hari lalu itu kita lihat ya teman-teman ya, ada Twitter dari pitch mall. Nah, ada Twitter dari pitch mall kemarin ya. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, lihat. We have been under a cyber attack from a certain region. Please be patient for recovery. Jadi kita disuruh sabar untuk recovery. Jadi under a cyber attack. Jadi serangan cyber ya. Serangan cyber ini sampai dia menjulang tinggi gitu ya. Jadi bisa diartikan karena ada jutaan pionir ya, ada jutaan pionir Pi Network yang mencoba akses masuk ke pitch mall ini secara bersamaan. Tentu saja akan menimbulkan crowded ya teman-teman ya. Nah, ketika crowded ya akhirnya dia hang kalau komputer mungkin ya. Ya, jadi ini memang sudah sangat crowded sehingga yang semestinya kita kemarin buka tanggal 25 akhirnya mundur. Tadi saya baca juga mundur 2 hari ya untuk recovery. Nanti kita lihat kalimat tersebut ya. Tapi yang jelas ini hal yang wajar. Saya curiga juga kenapa core team itu menunda ya. Kenapa kok belakangan orang kita itu waktu dia melakukan migrasi, kenapa kok koinnya masuknya lama. Dulu waktu saya migrasi ya bulan-bulan lalu itu cepat sekali. Jadi hanya hitungan menit itu koin masuk ke wallet saya. Tapi sekarang belakangan ini kan koinnya masuk lama kan setelah migrasi kan. Nah, saya curiga tentu saja mungkin juga core team ya sudah jauh-jauh hari memikirkan hal seperti ini. Coba bayangin teman-teman kalau misalnya core team itu semua yang migrasi semua langsung dimasukin koinnya ke wallet masing-masing, jebret gitu semua. Nah, apa nggak tambah crowded lagi ya kan? Semua pas lagi tanggal 25 masuk semua ya, tambah crowded lagi, tambah error lagi. Jadi hal seperti ini mungkin sudah dipertimbangkan jauh-jauh hari sama core team ya. Nah, cyber attack itu sebenarnya teman-teman juga ternyata kalau kita buka browsing ya di Google ini artinya itu adalah dari cyber attack itu sebenarnya juga adalah segala upaya untuk mendapatkan akses tidak sah ke komputer, sistem komputasi atau jaringan komputer dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan. Nah, serangan cyber bertujuan untuk menonaktifkan, mengganggu, menghancurkan atau mengontrol sistem komputer atau untuk mengubah, memblokir, menghapus, memanipulasi atau mencuri data yang tersimpan dalam sistem ini. Nah, itu teman-teman. Jadi ini ada mungkin juga ada pihak-pihak tertentu ya yang mau mengganggu ya, sangat-sangat mengganggu, makanya disebut cyber attack juga. Nah, serangan di dunia maya dapat diluncurkan dari mana saja oleh individu atau kelompok manapun dengan menggunakan satu atau dua lebih strategi serangan. Nah, itu dia. Nah, orang yang melakukan serangan dunia maya umumnya dianggap sebagai cyber criminals. Selain itu, penjahat dunia maya juga disebut sebagai bad actors, street actors, dan hackers ya. Mereka merupakan individu yang bertindak sendiri menggunakan keterampilan komputer mereka untuk merancang dan mengeksekusi serangan cyber ini ya. Nah, mereka juga dapat menjadi bagian dari sindikat kriminal, bekerja dengan threat actors lain untuk menemukan kelemahan atau masalah dalam sistem komputer yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan kriminal. Nah, kelompok pakar komputer yang disponsori pemerintah juga meluncurkan serangan-serangan dunia maya, teman-teman. Mereka diidentifikasi sebagai penyerang negara bangsa dan mereka telah dituduh menyerang infrastruktur teknologi informasi ya, IT pemerintah negara lain serta entitas non pemerintah seperti bisnis, organisasi, nirlaba dan utilitas. Mengapa cyber attack dapat terjadi? Cyber attack dirancang untuk menyebabkan kerusakan,
Mereka dapat memiliki berbagai tujuan yang meliputi sebagai berikut ya. Ada keuntungan finansial ya, sebagian besar serangan dunia maya saat ini terutama terhadap entitas komersial diluncurkan oleh para kriminal untuk keuntungan finansial. Nah, jelas-jelas kalau pitch and mall kan memang untuk komersial ya, makanya mereka mungkin menyerang juga. Nah, serangan-serangan ini sering bertujuan untuk mencuri data sensitif seperti nomor kartu kredit pelanggan atau informasi pribadi karyawan ya, yang kemudian digunakan oleh para kriminal untuk mengakses uang atau barang dengan menggunakan identitas korban. Nah, ini juga memang perlu juga teman-teman, dengan adanya kejadian ini pihak pitch and mall juga otomatis akan memperkuat pertahanannya ya, keamanannya, supaya kita juga nggak mudah dibobol ya, dan kita aman ya, keamanan kita ditingkatkan kan sebagai pioneer. Yang kedua teman-teman, gangguan dan balas dendam. Nah, ini bad actors untuk meluncurkan serangan khusus untuk menabur kekacauan, kebingungan, ketidakpuasan, frustasi, atau ketidakpercayaan. Ya, banyak teman-teman ya. Dan yang ketiga, cyber warfare. Pemerintah di seluruh dunia juga terlibat dalam serangan dunia maya. Ini dibuktikan dengan banyaknya pemerintahan yang mengakui atau dicurigai merancang dan melaksanakan serangan terhadap negara lain sebagai. Nah, ini ranah politik ya, kita nggak masuk sini ya. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman pengertian cyber attack. Oke, sekarang kita masuk ke Twitter. Tadi pagi saya lihat di Twitternya Pitch and International, Pitch and Mall. Ya, jadi di situ dia Pitch and menyampaikan bahwa kami akan mengadakan pertemuan perlindungan keamanan PCM kedua dengan tim insinyur Huawei Cloud untuk sepenuhnya menjamin pengoperasian platform. Nah, itu teman-teman, jadi kurang lebih terjemahannya seperti itu ya. Jadi memang Huawei ini memang sudah terbukti ya, mumpuni, sudah bertahun-tahun berpengalaman, jadi digandeng oleh Pitch and Mall gitu teman-teman. Nah, ini ada beberapa komentar dari para pionir di berbagai negara. Nah, ini contohnya mungkin dari ini, namanya nama Vietnam kayaknya ya. Jadi dia bilang ada semacam kekuatan yang akan berusaha untuk merusak atau menghancurkan kita dari dalam maupun dari luar ya teman-teman ya. Dan intinya adalah PCM semoga akan terus berjalan dan terselamatkan dari para penjahat, bad guys ya teman-teman ya. Nah, ini satu lagi ada dari Roger Ewing ya. Dia bilang coba pakai sistem keamanannya Walmart gitu katanya dia. Jadi mungkin Walmart bagus ya sistem keamanannya ya. Gitu. Nah, ini ada lagi dari Dan Moses. Dia bilang dia sengaja beli handphone Huawei ya, karena khusus untuk Pi Network. Mungkin karena dia baca begini langsung dibeli handphone Huawei ya teman-teman. Mantap sekali. Dan masih banyak lagi komentar-komentar dukungan dari berbagai negara, dari Cina, mungkin dari Korea juga ya teman-teman ya. Nah, ini ada lagi dari Soldier of Christ ya. Dia bilang ya itulah maksud saya, supaya para pionir mendapatkan kepercayaan diri untuk melakukan transaksi. Terima kasih banyak katanya gitu. Banyak sekali teman-teman ya. Nah, intinya mereka semua mendukung di channel supaya segera buka dan aman. Nah, ini ada lagi. Jangan lupa ini adalah teknologi revolusi ya. Jadi ayo kita fight untuk mendapatkan nilai Pi 314.000 ya. Itu pasukannya semangat semua tuh ya. Luar biasa. Banyak lagi teman-teman. Oke, semua mendukung Pitch and Mall, semua mendukung Pi Network. Oke, semangat semua. Nah, ini juga tadi pagi juga ada berita lagi dari Twitternya Pitch and International, Pitch and Mall. Jadi dia bilang terkait dengan cyber attack ya, yaitu jika kita dapat bertahan melawan serangan DDoS berikutnya, diharapkan fungsi pemesanan akan dibuka dalam 2 hari. Nah, tadi saya bilang 2 hari ya teman-teman. Nah, di saat itu pelopor pioneer ya dengan dompet mainnet akan dapat melakukan pembayaran. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini tampilan depan teman-teman di Pitch and Mall ya. Kalau teman-teman mau lihat negara lain ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, di sini teman-teman diklik teman-teman. Nanti diklik dia akan muncul global ya. Jadi ada berbagai negara di sini. Ya, ini kalau ini global dari berbagai negara ya. Kalau teman-teman pilih global, tapi ada juga kalau teman-teman pilih negara tertentu bisa diklik lagi. Di sini teman-teman bisa diklik lagi ya.
Bisa diklik lagi, kita pilih negaranya ya. Nah, ini ada berbagai negara. Misalnya teman-teman mau pilih negara apa? Negara Vietnam. Nah, Vietnam paling bawah ya. Nah, kita pilih negara Vietnam. Nah, ini Vietnam. Nah, maka akan terbuka vendor di Vietnam ya teman-teman. Nah, ini harganya masih bagus ya, 0,00 ya teman-teman. Nah, silahkan pilih aja teman-teman ya. Tapi tadi saya sudah coba order pakai sini, ternyata tidak bisa kalau di luar negara ini ya. Saya tadi sudah tulis alamatnya, tapi ternyata tidak bisa, ditolak. Atau mungkin karena memang ini dalam proses recovery ini ya, mungkin setelah recovery besok saya nggak tahu juga, mungkin apakah masih bisa atau tidak kalau kita order dari Indonesia ya. Semoga aja bisa teman-teman ya. Nanti tinggal ongkos kirim berapa kan gitu kan. Nah, ini teman-teman ada banyak ya. Oke. Ini teman-teman. Oke ya. Mau teman-teman mau pilih negara Malaysia juga boleh di sini. Negara Malaysia tinggal pilih ya. Kalau negara Malaysia itu kurang lebih sama dengan kita. Malaysia. Nah, ini Malaysia. Oke. Nah, ini vendor-vendor di Malaysia teman-teman. Nah, ya barangnya belum banyak teman-teman. Memang tadi disebut di awal ya, tampilannya memang belum profesional seperti layaknya mall. Tapi nanti ke depan akan lebih bagus lagi tampilannya dan lebih lengkap. Semoga ya, amin. Oke teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semangat selalu pokoknya teman-teman, kita tunggu saja. Semoga dalam 2 hari ini recovery betul-betul terjadi dan kita sudah bisa melakukan barter sesungguhnya. Dan yang pasti lagi semoga para vendor-vendor ini berani ya segera buka di sini dan juga berani menentukan harga yang seperti yang di konsensus dunia ya teman-teman ya, supaya nilai IP ini tetap tinggi dan ke depan akan semakin tinggi dan matang. Ketika open mainnet nanti harganya juga bagus ya teman-teman. Oke gitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga ini juga menambah kesabaran kita menunggu Pigeon Mall buka ya. Semoga besok sudah buka. Tetap semangat selalu, jangan lupa klik petir dan selalu kerjakan juga bonus utility-nya dengan sering-sering membuka chat ya. Chat di Pi Network kita buka chat, itu akan menambah bonus utility. Atau teman-teman boleh buka browsingnya, dipilih browser aja ya, supaya nanti teman-teman dapat bonus Pi. Oke, demikian dari saya, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sukses selalu, sehat selalu, bye.